Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UAS Sosiologi Olahraga, yaitu ilmu keolahragaan sebagai interdisiplin ilmu. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Husain Thoibatulillah. NPM saya 41182911190202. Yang pertama ini ada di dalam buku pengantar sosial olahraga, karangan Supandi dan Kemal Johana. Pada bagian penjelasan ini akan menguraikan tentang gerakan manusia dalam kaitannya dengan olahraga ditinjau dari berbagai sudut disiplin ilmu. Yaitu terdapat 7. Yang pertama ada kesehatan olahraga. Maksudnya apa? Itu berisikan tentang aspek-aspek teori dan praktis dari ilmu kedokteran. Lalu yang kedua ada psikologi olahraga atau sport psikologi, yaitu menyangkut berbagai dimensi dari citra penampilan manusia pada realisasi perilaku gerak dalam ruang lingkup keolahragaan. Yang ketiga ada pedagogi olahraga atau sport pedagogi. Dia membahas berbagai faktor yang berhubungan dengan kekhususan proses belajar mengajar pada olahraga, baik di dalam maupun di luar sekolah. Lalu ada sejarah olahraga atau sport story, yaitu menyangkut masalah pengamatan dan penyajian kejadian masa lampau yang dimulai dari gerak badan, permainan senam olahraga, aktivitas fisik, dan pendidikan jasmani. Lalu ada biomenika olahraga atau sport biomekanik, yaitu menyangkut masalah gerak sebagai salah satu dimensi dari citra penampilan manusia dengan mengenal keadaan biologis dari makhluk manusia. Lalu yang keenam ada filsafat olahraga atau sport filosofi, yaitu menyangkut pengamatan teoritis dan sistematis dari prasyarat, idil, dan material, serta interpretasi olahraga dalam berbagai bentuk realisasinya. Yang terakhir ada sosiologi olahraga atau sport sosiologi sebagai bagian dari disiplin ilmu keolahragaan untuk mengamati kegiatan olahraga yang berhubungan dengan struktur inti dan posisinya dalam masyarakat. Lalu di sini ada kedudukan sosiologi olahraga. Yang pertama, keinginan sehat. Kenapa keinginan sehat? Karena saat ini dengan semakin mudahnya seorang mengalami sakit, baik karena pengaruh cuaca maupun sebab lain, mengingat alam semakin rusak dengan ulah manusia yang tidak baik menjaga alam ini, salah satu cara menghindari penyakit atau usaha menyembuhkan adalah dengan melakukan aktivitas olahraga. Lalu yang kedua, menjaga penampilan. Sudah sepatutnya kita menjaga penampilan. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan alat olahraga menciptakan alat yang mudah digunakan dan spesifik untuk tujuan membuat orang berpenampilan menarik. Misalnya, merampingkan bagian-bagian tubuh tertentu sehingga seorang dapat menjaga penampilan badannya. Lalu yang selanjutnya ada gaya hidup. Saat ini kegiatan olahraga juga dijadikan gaya hidup, lebih khusus pada masyarakat perkotaan. Hal ini terlihat dengan banyaknya bermunculan pusat kebugaran atau fitness dan semakin ramai orang-orang melakukan aktivitas di dalamnya, sehingga kini menjadi tren salah satu kehidupan masyarakat perkotaan. Lalu yang keempat ada teknologi informasi, yaitu saat zaman ini sekarang ini orang dimanjakan dengan informasi yang begitu mudah didapat, di mana melalui internet dengan segala perkembangannya, dengan alat bukan saja komputer ataupun laptop, bahkan melalui HP, orang dapat mengakses internet. Sehingga informasi gerakan, cara, dan tahapan melakukan gerakan olahraga mudah dicari, baik melalui gambar-gambar atau gambar bergerak berupa video. Lalu sarana rekreasi. Pada perkembangan saat ini, kegiatan olahraga juga dijadikan ajang rekreasi bagi sebagian orang, sehingga tidak mengherankan event-event olahraga dikemas dengan apik dan menjadi hiburan yang menarik, sehingga dipenuhi penonton.
ada perkembangan yang menarik. Hampir semua stadion atau taman tempat orang beraktivitas olahraga, khususnya di perkotaan, selain orang melakukan kegiatan olahraga juga dijadikan ajang bagi orang berekreasi. Karena tidak sedikit dijadikan tempat berniaga atau banyaknya pedagang dan berbagai macam barang dijual, bukan saja alat-alat olahraga. Lalu yang terakhir ada ajang silaturahmi. Kenapa ajang silaturahmi? Karena untuk menjaga keakraban antar tetangga, salah satunya dengan kegiatan olahraga. Misalnya dengan bermain bulu tangkis, biasa dilakukan pada malam hari selepas bekerja seharian, sehingga selain untuk sekedar ngobrol-ngobrol juga meningkatkan keakraban di antar tetangga. Bahkan tidak sedikit RT memiliki lapangan bulu tangkis. Di sini ada fungsi sosiologi olahraga. Yang pertama, ini menurut berbagai kajian maupun teori banyak mengungkapkan fungsi utama olahraga. Pada penjelasan di bawah ini akan menguraikan apa yang diungkap oleh Supandi dan Kemal. Yang pertama, ajang ungkapan dan penyampaian atau transmisi nilai sosial, kepercayaan, dan ideologi melalui konfigurasi kelembagaan olahraga. Nilai-nilai seperti kerjasama, persaingan, kekeluargaan, disiplin diri, paruh terhadap kelompok. Lalu yang kedua, ingin menyatakan identitas dan diakui kebenarannya. Yang ketiga, olahraga merupakan katup pengaman masyarakat. Lalu yang keempat, ada dapat mencerminkan keadaan beberapa unsur kehidupan masyarakat. Nah, ini ada contoh-contoh kegiatan olahraga yang kaitannya dengan sudut pandang sosiologi olahraga, yaitu yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Ateng tahun 1989. Yang pertama, pelepasan emosi dengan cara yang dapat diterima masyarakat. Lalu yang kedua, pembentukan pribadi atau mengembangkan identitas diri. Yang ketiga, ada kontrol sosial atau menyerasian dan kemampuan prediksi. Lalu yang keempat, ada sosialisasi atau membangun perilaku dan nilai-nilai bersama yang sesuai. Lalu yang kelima, perubahan sosial, interaksi sosial, asimilasi dan mobilitas, tingkah laku yang benar. Lalu yang keenam, ada kesadaran atau pola tingkah laku yang benar. Lalu yang ketujuh, keberhasilan atau cara pencapaian dengan turut aktif atau berbagai penikmat. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang ilmu keolahragaan sebagai interdisiplin ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.